Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kita akan membahas dua pertanyaan yang dilontarkan pada minggu lalu. Yang pertama adalah, apakah percik, apakah percik itu menghalangi rencana keselamatan kekal Allah kepada umat manusia supaya manusia tidak diselam dan itu menghalanginya? Kedua, saudara, adalah apakah menurut pandangan Anda, tidak peduli mau selam, mau percik, yang penting atas nama Bapa, Anak, dan Kudus. Saudara, bagaimana perjanjian baru itu akan menjelaskannya? Saudara, mari kita mendengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya, saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah Maha Kuasa, pencipta langit bumi, laut, dan segala isinya. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa. Saat ini, Bapa, kami akan mendengar sabda firman-Mu, membaca firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar itu adalah kebenaran firman-Mu, dan itu dapat termeterai dalam hati kami, dan itu dapat kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari, dan itu membuahkan hasil agar kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapak, sekiranya Bapak memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat ke-46. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kemudian saudara, pembacaan kedua adalah Matius pasal 15 ayat ke-13. Saudara, dikatakan dalam terjemahan Indonesia Yunani Matius 15 ayat ke-13, di sini dikatakan begini, saudara. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kita akan membahas dua pertanyaan pada saat ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah percik menghalangi manusia untuk tidak melakukan baptis atau selam dan jiwa manusia diselamatkan? Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kalau kita mau kembali kepada firman kebenaran, pertanyaan ini adalah, apakah percik menghalangi? Jawaban Alkitab adalah iya. Mengapa, saudara? Karena pertama, saudara, percik itu tidak diotoritaskan oleh Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Malah yang diotoritaskan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19 adalah dikatakan dalam bahasa Yunani-nya adalah baptisontes, bukan rantiso atau rerantismenos atau erantismenos, bukan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menyelidiki kebenaran, kalau kita mengajarkan bahwa percik itu dapat menyelamatkan, saudara, sebenarnya kita berbohong, kita berdosa kepada kebenaran. Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa tidak pernah Yesus mengajarkan bahwa percik itu di dalam Alkitab. Saudara, kalau saudara memiliki hati yang jujur dan kembali ke Alkitab, pasti saudara akan mengatakan bahwa memang percik tidak ada di dalam Alkitab. Dan yang faktanya dalam Matius 28:19 Yesus menggunakan kata baptisontes dalam bahasa Yunani-nya. Kemudian saudara, yang kedua adalah dalam Markus 16 ayat ke-16 Yesus menggunakan kata baptisteis, bukan rantiso atau rerantismenos atau rerantismenos, erantismenos, bukan, saudara, tapi adalah baptisteis yang akar katanya daripada baptizo, yang artinya immerse dalam bahasa Inggrisnya, dan Indonesia adalah dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, bukti-bukti autentik perjanjian baru menegaskan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ketika Petrus pertama kali menekankan bahwa kamu harus bertobat dan memberi diri dibaptis masing-masing kamu. Saudara, kata memberi diri dibaptis dalam bahasa Yunani dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 itu disebut dengan baptisteto, bukan rantiso, bukan rerantismenos atau erantismenos, tetapi adalah baptisteto, yang adalah akar kata kerjanya daripada baptiso. Kemudian saudara, yang keempat adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-41. 3.000 orang dibaptis, saudara. Apakah baptis itu percik, saudara? Seorang hamba Tuhan yang mana yang bisa membuktikan kepada saya, kepada Alkitab, bahwa dipercik menjadi seorang Kristen? Pertama kali 3.000 orang baptis. Malah saudaraku, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2 ayat 41
kata yang digunakan oleh orang pada waktu itu adalah baptistesan, yang adalah etimologi dari kata baptiso. Saudara, pertanyaannya adalah apakah persembahan manusia untuk tidak dibaptis atau supaya diselamatkan? Ya, dan itu ajaran yang menentang Alkitab. Saudara, kita masuk pada pertanyaan kedua. Menurut pendapat Anda, mau percik, mau selam, yang penting atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, apakah Alkitab menjawab itu seperti itu? Tidak. Alkitab menjawab, saudara, pertama adalah Matius pasal 28 ayat 19, itu ada kata baptisontes. Baptisontes, saudara, adalah nominatif, kasus nominatif itu dalam bentuk jamak, kemudian participle plural dalam bentuk jenis kelamin maskulin, yaitu present active. Di situ menekankan bahwa saudara, bahwa kata itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Kenapa, saudara? Mari kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 48. Dikatakan oleh Yesus, siapa membuang aku? Siapa yang membuang aku dan tidak menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, saudara. Dan perkataan yang aku katakan, Yesus katakan dalam konteks Yohanes 12 48, perkataanku itu yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Saudara, Yesus menekankan bahwa apa yang Yesus berterima dan Yesus sampaikan dalam Matius 28 ayat 19, itu kata baptisontes. Itu bukan idenya, tetapi adalah ide Allah. Itu kita bisa membacanya dalam Yohanes 12 49 sampai 50. Kedua, saudara, dalam Markus 16 ayat 16 menggunakan kata baptisteis. Saudara, para rasul tidak bisa merubahnya. Yesus tidak bisa merubahnya, dan yang bisa merubahnya adalah Allah itu sendiri. Mengapa? Karena Allah merancang keselamatan umat manusia melalui perintahnya sebagaimana diotoritaskan kepada Kristus dalam Yohanes 12 49 sampai 50, bahwa perkataan yang dipesankan oleh Bapa kepada Yesus adalah hidup yang kekal. Saudara, semoga pelajaran ini memberikan penegasan kepada saudara, memberikan ketegasan bahwa ketika kita mau menjadi seorang Kristen, kita harus masuk dalam air untuk diselamatkan agar kita sampai menuju surga yang kekal. Terima kasih. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu, dan biar firman itu menggugah hati kami dan mengajarkan kami, merubah kehidupan kami agar melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa surga, biarlah firman itu dapat tertanam dalam hati sanubari kami, dan itu dapat kami ajarkan pula kepada semua orang. Terima kasih Bapa surga, biar kami dapat bertemu pada minggu depan. Dalam nama Yesus kami bawa dari kepada-Mu. Amin. Saudara, jika saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.